Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin kembali mendapatkan semacam momentum dan berhasil untuk merangkak naik ke atas sampai ke kurang lebih area $109.000. Kita bakalan bahas di video hari ini apakah ini berarti kita telah menyelesaikan pullback selama beberapa hari terakhir. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto global market cap itu berada di angka 3,37 triliun dolar atau naik sekitar 1,39%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin, kenaikannya 6,29% ke 0,1738 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah berita yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu adalah statement dari Elon Musk yang lagi mempertimbangkan atau merencanakan untuk membuat partai politik baru di Amerika Serikat. Tentunya kita tahu bahwa selama ini di Amerika Serikat itu cuma ada dua partai, gitu ya, dan kali ini Elon Musk sepertinya akan challenge kedua partai politik tersebut dan membuat partai politik yang baru. Nah, tetapi teman-teman, positifnya itu bukan di sana, tapi di komentar Elon Musk ketika ditanya, kalau misalnya benar kamu akan membuat partai politik yang baru, apakah partai politik tersebut akan embrace Bitcoin atau tidak? Dan Elon Musk memberikan komentar, ya menurut dia secara pribadi, fiat itu memang sampah gitu. Fiat itu sampah dan dia akan embrace Bitcoin. Disampaikan di sini, Elon Musk recently announced America Party will support Bitcoin, the Tesla CEO said on social media platform X on Sunday. Fiat is hopeless, so yes. Jadi ini adalah statement yang sangat-sangat pendek gitu ya, singkat tetapi sangat powerful gitu ya. Ditanya oleh orang-orang, kira-kira America Party ini yang berpotensi menjadi partai baru yang dibentuk oleh Elon Musk, apakah bakalan support Bitcoin? Dan dia menyatakan ya fiat itu hopeless gitu, nggak ada harapan, ya saya bakalan support Bitcoin. Nah, kalau misalnya sampai benar, teman-teman, Elon Musk nanti akan membentuk partai politik yang baru, apalagi kalau misalnya mereka bisa membentuk partai yang sangat kuat gitu ya. Terlebih orang-orang tahu bahwa dia akan support Bitcoin, tentunya itu akan menjadi sebuah sentimen positif juga pada akhirnya. Tapi bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apa kira-kira dampak yang akan ditimbulkan oleh statement dari Elon Musk ini? Apakah ini hanya sekedar angin lalu ataukah nanti akan ada sesuatu yang bisa membuat secara overall demand Bitcoin semakin meningkat lagi akibat statement dari Elon Musk ini? Apakah ada kaitannya? Kalian mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Nah, berikutnya teman-teman, kita tahu bahwa salah satu indikator yang sering banget dibahas menjadi salah satu mungkin kita bisa katakan indikator yang sangat akurat gitu ya dalam memprediksi pergerakan Bitcoin berikutnya itu adalah Global M2 Money Supply. Tapi Global M2 Money Supply itu biasanya memiliki 12 minggu lead. Artinya gimana? Simpelnya gini. Pergerakan Bitcoin itu kurang lebih akan sama dengan Global M2 Money Supply. Tapi biasanya Global M2 Money Supply itu ngelit kurang lebih 12 minggu. Atau pergerakannya itu 12 minggu lebih cepat. Maksudnya gimana? Ini adalah chart yang sudah yang kalau kalian lihat yang berwarna merah ini chartnya Bitcoin, yang hitam itu Global M2 Money Supply. Nah, seharusnya teman-teman pergerakan Global M2 Money Supply itu tidak akan persis seperti Bitcoin seperti ini yang sudah di-adjust gitu ya, tapi harusnya 12 minggu biasanya lebih cepat. Jadi biasanya kalau Global M2 Money Supply itu mengalami kenaikan yang drastis, seperti yang terjadi misalnya di sekitaran area ini, itu biasanya 12 minggu kemudian Bitcoin itu baru bakalan ikutan gitu. Nah, tapi karena sudah di-adjust gitu ya Global M2 Money Supply-nya menjadi 12 minggu ke belakang, maka hasilnya kita bisa melihat bahwa memang terdapat korelasi yang cukup kuat antara pergerakan harga Bitcoin dengan Global M2 Money Supply. Bahkan bisa kita katakan pergerakannya cukup selaras gitu.
Nah, kalau misalnya memang indikator ini benar adanya bahwa bisa memprediksi pergerakan harga Bitcoin berikutnya, maka kita bisa melihat ya, untuk global M2 money supply selama beberapa waktu terakhir, itu secara terus-menerus mengalami peningkatan. Dan kalau misalnya kita akan melihat Bitcoin juga mengikuti hal tersebut, maka itu harusnya memvalidasi tesis saya bahwa Bitcoin memang belum ketemu dengan top di bull market kali ini dan masih akan bersiap untuk breakout ke area all-time high yang baru. Dan sampai dengan saat ini pun saya masih berpegangan dengan statement tersebut. Disampaikan oleh Michael van de Poppe di sini, volatility on Bitcoin is going down substantially, which means a big move is upon us. M2 money supply already skyrocketing, and the likelihood of a rate cut is around the corner. 150,000 per Bitcoin in Q3, 250,000 per Bitcoin in Q4, altcoin to outperform massively. Jadi ini adalah prediksi dia secara pribadi tentunya ya. Ini nggak ada menurut saya dasar datanya yang menunjukkan bahwa kita harus nyampe ke 150.000 di Q3 dan 250.000 di Q4. Tapi apakah itu tidak mungkin terjadi? Ya bukan itu juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi data memang menunjukkan bahwa M2 money supply dalam beberapa waktu terakhir itu terus mengalami kenaikan sehingga probabilitasnya akan lebih besar bahwa Bitcoin masih akan tetap melanjutkan kenaikan dari sini. Terlebih kalau misalnya kita melihat dari sisi liquidation heat map sendiri, teman-teman, kalau kita zoom out ke 1 bulan ke belakang atau ke kurang lebih 3 bulan ke belakang, maka kita bisa melihat dengan sangat jelas ya bahwa di kurang lebih area 110 sampai nanti kurang lebih 112.000 itu terdapat tumpukan area likuidasi yang sangat besar, bahkan warna kekuningannya itu sudah sangat pekat di sini, teman-teman. Jadi kalau sampai market maker berhasil mendorong sampai ke area tersebut, mungkin akan ada beberapa billion dollar yang ke liquid. Dan saya rasa itu akan bisa menjadi salah satu target utama bagi market maker berikutnya. Cuma pertanyaannya memang, apakah 111 sampai 112.000 tersebut akan kita hit dalam waktu dekat atau kita masih akan mendapatkan perpanjangan konsolidasi dari sini sebelum pada akhirnya kita start untuk mengalami rally. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini. Tetapi berita baiknya teman-teman, kita melihat Bitcoin itu selama kurang lebih beberapa hari terakhir bisa kita kategorikan sudah berhasil untuk maintain di atas area 108.000, which is tentunya merupakan salah satu area yang sebelumnya provide some resistance. Itu adalah good sign tentunya. Secondly, kita juga melihat kita juga telah berhasil untuk breakout di atas area trendline yang sebenarnya kemarin sempat kita reclaim lagi, oke, kita sempat membuat semacam indikasi fake out, tetapi pada akhirnya hari ini kita kembali berhasil breakout di atas trendline tersebut, which is another good sign gitu. Nah lalu, apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action di time frame kecil? Nah, saya sampaikan di video kemarin, teman-teman, kalau misalnya kita melihat Bitcoin mengalami rally yang impulsif dan juga berhasil break di atas area 109.000, itu adalah pertanda yang positif dari market, gitu ya, terutama dari Bitcoin tentunya. Nah, kita juga sudah persis melakukan hal tersebut, teman-teman. Kita breakout di atas area 109.000, meskipun gitu ya, kenaikan yang kita lihat tersebut sedikit terlalu choppy menurut saya dan tidak bisa saya golongkan sangat impulsif. Karena kenaikan yang kita lihat di sini itu selalu dibarengi pullback yang sangat dalam, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin start untuk membentuk some type of bullish continuation pattern, apakah itu dalam bentuk symmetrical triangle, apakah itu dalam bentuk bull flag, apakah itu dalam bentuk rectangle misalnya, dan kita bisa terkonsolidasi di kurang lebih area 108.600 sampai 109.500 dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan, maka menurut saya chance-nya akan lebih besar bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan dari sini. Dan next target teman-teman itu akan ada di area high terakhir di 110.400-an kurang lebih. Yang kalau misalnya sampai berhasil kita jebol, maka kita harus expect Bitcoin untuk kembali ke area all-time high yang kalau kita perhatikan itu ada di kurang lebih area 111.800 sampai 112.000 lah kita anggap. Itu akan menjadi target berikutnya ketika kita berhasil untuk breakout di atas area high terakhir di 110.400-an. Jadi kesimpulan sederhananya, saya in the short term biasnya shift ke arah bullish.
Nah, lalu apa price action yang bisa menginvalidasi scenario bullish kita? Yaitu adalah kalau kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline yang terbentuk di sini, teman-teman, maka itu akan menginvalidasi scenario bullish kita, dan kita harus expect Bitcoin untuk minimal kembali ke area $106.000, atau bahkan kalau kita bisa jebol di bawah area tersebut, kita bisa expect Bitcoin untuk kembali ke area 100.000 atau bahkan bisa sampai ke kurang lebih area 98 dan membentuk lower low yang baru. Yang artinya kita masih akan tetap membentuk 3 wave di sini sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara in the midterm gitu ya, atau beberapa bulan ke depan, regardless scenario manapun yang terjadi, saya biasnya tetap masih akan dalam keadaan bullish. Maksudnya gimana? Apakah kita sudah menyelesaikan konsolidasi atau pullback di sini dan akan breakout, ataukah kita masih akan memperpanjang konsolidasinya? Keduanya sama-sama memiliki hasil akhir yang sama, yaitu adalah tetap Bitcoin akan breakout ke area all time high yang baru. Nah, cuma memang kita belum akan tahu yang mana yang bakalan terjadi. Tapi untuk sementara waktu, karena kita telah melihat Bitcoin berhasil breakout di atas area upper trend line-nya di sini, maka probabilitasnya untuk sementara lebih besar adalah scenario ini yang kita lihat, di mana kita breakout, retest, dan sekarang sedang kembali mencoba untuk regaining momentum dan membuat area high yang baru. So, saya rasa kalau misalnya teman-teman masih berniat gitu ya untuk mencari position di Bitcoin, untuk sementara waktu mungkin akan berfokus ke arah long, itu akan lebih baik menurut saya. Karena kita sudah provide beberapa alasan yang tadi yang membuat saya merasa ya probabilitasnya sedikit lebih besar bahwa kita akan start melihat Bitcoin kembali mencoba untuk regain momentum dan breakout ke area high baru. Terkecuali kalau skenario tersebut terinvalidasi. Nah, kalau saya secara pribadi tidak merasa perlu untuk terlalu buru-buru masuk ke market, karena sekali lagi saya sudah mempunyai posisi di Bitcoin dari kurang lebih area 105 sampai 104.000. So, sampai dengan saat ini, posisi tersebut juga masih saya hold, tidak saya apa-apakan, dan saya masih tetap expect bahwa kita akan breakout ke area all time high yang baru. Sekalipun kalau misalnya kita membentuk satu lagi lower low sebelum pada akhirnya kita rally, saya tidak memiliki alasan yang kuat untuk close posisi yang saya buka di kurang lebih area ini. Terlebih karena ini kan memang untuk swing ya teman-teman. Jadi kalau swing itu memang ya kadang-kadang stop lossnya bakalan lebar banget. Jadi itu makanya kalian harus adjust dari segi size-nya. Beda cerita kalau teman-teman day trade atau scalping gitu ya. Itu kan kalian keluar masuknya lebih cepat, relatif lebih singkat. Maka kalian juga harus adjust position size kalian. Dan juga tentunya stop loss kalian. Gak bisa terlalu lebar. Karena itu pasti akan menghadirkan risk to reward ratio yang tidak memadai. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.